Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Faragiba dengan NIM 2207010007 dari Psikologi A, berperan sebagai Ibu Anis, Ketua Koperasi di Desa Nelayan. Dan dengan saya Muhammad Kevin Dota Maulana dengan NIM 2207011025 sebagai moderator. Dan saya Andini Salsabila Putri dengan NIM 2207011042. Saya berperan sebagai fasilitator. Perkenalkan, nama saya Isofia Azamul Rahmah dengan NIM 2207011052 dari kelas Psikologi Pagi B. Peran saya sebagai Bu Azhar, Kepala Desa Nelayan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ihsan dengan NIM 2207011072. Saya di sini sebagai nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator yang akan membawakan acara tentang kemiskinan ekonomi pada nelayan. Hari ini kita akan memperingati Hari Nelayan Nasional, sebuah momen untuk menghargai jasa para pahlawan laut kita yang telah bekerja keras untuk kebutuhan rakyat bangsa. Namun di balik keceriaan ini, bahwasannya nelayan-nelayan kita banyak terjerat tentang kemiskinan. Hal ini sangat berdampak buruk bagi perekonomian nelayan tersebut. Assalamualaikum semuanya, nama saya Bu Ani. Fasilitas dalam sesi ini, saya di sini untuk membantu kalian memahami konsep ekonomi dan bagaimana kemiskinan bisa berdampak pada komunitas nelayan. Mari kita dengar cerita dari salah satu nelayan kita, Pak Budi. Waalaikumsalam, perkenalkan, nama saya Budi, saya nelayan di desa ini. Saya sudah bekerja di sini 10 tahunan. Saya mulai bekerja dari subuh hingga sore hari. Namun penghasilan yang saya dapatkan kurang cukup. Harga jual ikan seringkali turun di pasaran, dan saya sangat sulit untuk mengakses ke pasar yang lebih besar. Terima kasih Pak Budi. Apa yang Pak Budi alami adalah contoh nyata dari bagaimana kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur dan kebijakan ekonomi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil seperti nelayan-nelayan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Bu Ani sebagai Ketua Koperasi Nelayan di desa ini. Baik, berdasarkan informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, kami sebagai pihak Koperasi Nelayan sudah berusaha untuk mensejahterakan nelayan dengan cara meminjamkan modal, memberikan pelatihan, dan memberikan pelayanan pasar yang luas. Namun kami juga sebagai pihak koperasi ini mempunyai tantangan, yaitu kebijakan pemerintah yang belum mendukung adanya koperasi kami ini. Bu Ani, bisa jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana koperasi membantu para nelayan-nelayan? Tentu kami dari pihak koperasi juga sudah berusaha memberikan modal dengan bunga yang rendah sebagai modal usaha bagi nelayan untuk membeli alat tangkap ikan yang lebih efisien, serta kami juga koperasi menyediakan pelatihan tentang bagaimana cara menangkap ikan secara efisien. Kemudian kami pihak koperasi juga bekerja sama dengan supermarket dan restoran agar ikan yang hasil tangkap dari nelayan itu langsung bisa dibeli oleh supermarket dan restoran tersebut tanpa melalui tengkulak. Itu adalah langkah yang baik Bu Ani. Salah satu teori yang relevan dalam adalah teori media sosial. Teori ini menjelaskan bahwa jaringan sosial, kepercayaan, dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dapat diinginkan sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Di sini
kita melihat bagaimana koperasi nelayan memanfaatkan modal sosial untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya. Namun, intervensi tidak hanya berhenti sampai sini. Diperlukan juga peran aktif terhadap pemerintah dan non-pemerintah atau organisasi lain untuk mendukung para nelayan kita. Betul sekali, karena itu kami mengundang perwakilan desa untuk berdiskusi tentang kebijakan yang mendukung para nelayan. Assalamualaikum, saya Bu Azhar, kepala desa ini. Kami di pemerintahan desa berkomitmen untuk membantu para nelayan dengan program bantuan seperti subsidi bahan bakar dan pelatihan kewirausahaan. Namun, kami juga membutuhkan masukan dari masyarakat tentang apa yang benar-benar dibutuhkannya. Terima kasih Bu Azhar. Apa yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah mengadakan forum rutin antara pemerintah desa, koperasi dan para nelayan untuk terus berdiskusi dan mencari solusi yang terbaik. Intervensi psikologi komunitas menunjukkan bahwa pentingnya kerjasama antara berbagai pihak untuk mengatasi kemiskinan dengan memahami konsep ekonomi dan memanfaatkan modal sosial. Kita dapat menciptakan perubahan yang berarti dalam kehidupan kita dalam komunitas nelayan. Sekian, terima kasih telah berpartisipasi dalam sesi ini. Mari bekerja sama untuk menciptakan perubahan positif dalam komunitas kita. Sekian dan terima kasih. Dalam kasus yang telah diterangkan, terdapat teori ekonomi yang relevan dalam konteks psikologi komunitas. Yang pertama ada teori kemiskinan struktural. Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan bukan hanya akibat dari kurangnya usaha individu, tetapi juga hasil dari struktur ekonomi dan kebijakan yang tidak adil. Dalam kasus nelayan terdapat 2 poin. Yang pertama, harga ikan yang naik dan biaya bahan bakar yang tinggi menunjukkan bagaimana nelayan terjebak dalam situasi ekonomi yang sulit. Yang kedua, kurangnya akses ke pasar yang lebih luas, mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan peluang ekonomi. Yang kedua adalah teori modal sosial. Teori modal sosial ini merujuk pada jaringan sosial, kepercayaan, dan norma yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi dan sosial. Koperasi nelayan yang dipimpin oleh Bu Ani adalah contoh penggunaan modal sosial untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas. Kerjasama dengan supermarket dan restoran menunjukkan bagaimana jaringan sosial dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi nelayan-nelayan. Yang ketiga, ada teori kesejahteraan ekonomi. Teori ini menekankan pentingnya akses terhadap sumber daya ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Program bantuan pemerintah seperti subsidi bahan bakar dan pelatihan kewirausahaan adalah upaya untuk meningkatkan akses nelayan terhadap sumber daya ekonomi yang diperlukan. Yang keempat ada teori pemberdayaan, di mana teori pemberdayaan dalam psikologi komunitas berfokus pada meningkatkan kontrol dan kekuatan individu dan komunitas membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Sebagai contoh, yang pertama, pelatihan dan pinjaman modal yang diberikan oleh koperasi, membantu nelayan merasa lebih berdaya dan memiliki kontrol lebih besar atas usaha mereka. Yang kedua, forum diskusi antara nelayan, koperasi dan pemerintah desa menciptakan ruang bagi partisipasi aktif dan pemberdayaan komunitas dalam pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu teori stres dan coping. Teori ini berkaitan dengan bagaimana individu dan komunitas mengolah stres yang diakibatkan oleh kondisi hidup yang sulit.
Dalam kesimpulan kasus kemiskinan nelayan yang dibahas dalam roleplay menggambarkan kompleksitas isu kemiskinan yang melibatkan berbagai faktor ekonomi dan sosial. Dengan memahami menerapkan teori-teori ekonomi dan kemiskinan dalam konteks psikologi komunitas, intervensi dapat dirancang untuk memberdayakan nelayan dan meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengurangi kemiskinan secara struktural. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perbuatan, dan terima kasih.